Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Forrozi, NIM 430111902909. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisa dari penerapan kode etik jurnalistik pada berita yang berjudul "Pantang nyerah meski tak ada tempat. Para pemuda ini pilih sholat tarawih di atas pagar. Warganet melawan hukum Newton." Yang saya analisa langsung dari website suara.com. Saya bacakan dulu, maaf membaca. Pada awal-awal bulan Ramadan, jamaah sholat tarawih memang masih banyak-banyaknya. Tak heran banyak tempat ibadah yang sampai membludak karena tak bisa menampung jamaah yang saking banyaknya. Dalam hal ini, banyak jamaah sholat tarawih yang memilih sholat di teras masjid atau musola ketika tidak kebagian tempat. Namun berbeda dengan para pemuda yang tidak kebagian tempat sholat. Ini sholat saat tempat di dalam masjid telah habis, sementara teras juga penuh. Para pemuda ini nekat sholat di atas pagar. Setidaknya ada 3 pria yang terekam sholat di atas tembok pagar masjid dengan menyeimbangkan tubuh mereka. Saking semangatnya sholat tarawih, tulis akun Instagram undercover.id yang mengunggah video tersebut. Video yang diunggah pada Senin tanggal 4 bulan 4 2024 tersebut sudah mendapatkan berbagai respon dari warganet. Berikut menurut analisis saya berdasarkan kode etik jurnalistik. Saya menggunakan pasal 1, yaitu wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Maksud dari independen adalah memberikan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati, tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain. Bahwasanya berita tadi yang saya analisis berdasarkan fakta dan tanpa ada unsur paksaan dari berita tersebut. Maksud dari akurat Maksud dari akurat di sini dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Artinya menurut sumber berita tersebut bisa dikatakan akurat karena sesuai kejadian video yang diunggah. Lanjut, berimbang. Maksud berimbang di sini yaitu berarti semua pihak mendapatkan kesempatan setara. Artinya pihak yang merekam dan yang direkam mendapatkan hak untuk klarifikasi, dan pada video ini pihak yang direkam tidak mendapatkan klarifikasi. Dan yang terakhir, tidak beritikat buruk, berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Dalam video tersebut, pihak yang merekam tidak memiliki itikat buruk. Pihak perekam hanya ingin menyampaikan sesuatu yang tidak biasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Lanjut, dan itulah hasil analisa berita berdasarkan kode etik jurnalistik. Dan di dalam Al-Quran sendiri kita sudah diperingatkan, tepatnya dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala fa'antum nadimin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Kesimpulannya yaitu bahwasanya berita tersebut sudah memenuhi kode etik jurnalistik dengan baik, hanya saja kurang berimbang. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.